Kalau kamu sering naik kendaraan umum malam hari, atau mungkin pernah nyetir sendirian di tengah malam, kamu pasti tahu, malam itu rasanya beda. Jalanan lebih sepi, lampu terasa redup, dan suara mesin jadi satu-satunya teman di perjalanan. Cerita ini sering dibicarakan di kalangan sopir malam, bukan cerita yang umum. Biasanya muncul pas lagi nunggu penumpang. Rokok tinggal setengah dan kopi mulai dingin. Mereka nyebutnya sederhana, penumpang terakhir. Waktu itu sudah lewat jam 11 malam. Hujan baru saja berhenti, jalanan pun masih basah, licin dan dingin. Seorang sopir, sebut saja namanya Pak Arman, lagi narik seperti biasa. Hari itu bukan hari yang ramai. Dari sore sampai malam penumpang bisa dihitung jari. Pak Arman sudah niat nih, ini penumpang terakhir. Habis itu langsung pulang. Dan biasanya niat seperti itu suka kejadian. Di satu halte kecil, Pak Arman lihat seseorang berdiri sendirian. Bajunya gelap, ransel kecil di punggung. Mukanya nggak kelihatan jelas karena lampu jalan mati setengah. Orang itu melambaikan tangan. Pak Arman langsung berhenti. Penumpang itu naik tanpa banyak bicara, duduk di kursi belakang. "Kemana?" tanya Pak Arman. Jawabnya pelan, datar. "Lewat jalan lama aja, Pak." Nada suaranya biasa, nggak seram, nggak aneh. Tapi entah kenapa Pak Arman ngerasa mobilnya jadi lebih dingin, kayak nggak biasa aja gitu. Nah, setelah itu mobil melaju. Kaca sedikit berembun, radio nyala pelan. Karena itu kebiasaan Pak Arman. Pak Arman beberapa kali nengok spion. Penumpang duduk tenang, nggak main HP, dan nggak bergerak. Biasanya nih kalau penumpang sendirian, itu kan sering scroll sosial media, atau buka notifikasi masuk, atau bahkan DM-an yang masuk. Nah, pas melewati jalan lama, jalan yang jarang dilewati malam-malam, suasananya makin sunyi. Lampu jalan jarang, pepohonan rapat. Pak Arman sadar satu hal, penumpang itu nggak pernah kedip. Bukan melotot, tapi matanya seperti kosong. Pak Arman mulai nggak nyaman nih. Tapi sebagai driver dia tetap nyetir. Beberapa menit kemudian, Pak Arman nanya lagi nih, "Mas, turunnya di mana?" "Nah, di sini nih mulai." Tidak ada jawaban. Ia nengok ke belakang. Kursi ternyata kosong. Tidak ada siapapun. Tak ada suara pintu dibuka. Tidak ada suara langkah turun. Kosong. Pak Arman langsung ngerem. Nah, berhenti. Jantungnya langsung gak enak. Ia turun. Ngecek belakang, ngecek sekitar jalan. Mastiin nih, ini benar-benaran gak ada. Dan ternyata memang sepi. Yang ada cuma satu hal, uang ongkos tergeletak di kursi belakang, tempat penumpang itu duduk.
Pak Arman gak langsung pulang. Ia mampir ke warung kecil dekat jalan itu. Ia cerita ke bapak warung tentang penumpang yang tiba-tiba hilang. Bapak warung cuma diam sebentar, lalu nanya pelan. Bajunya gelap bawa tas kecil. Pak Arman langsung kaget. Bapak warung melanjutkan. Mas itu sering naik terakhir, tapi nggak pernah sampai. Katanya beberapa bulan lalu ada kecelakaan di jalan itu. Seorang penumpang meninggal. Katanya ia selalu pulang malam. Sejak malam itu, Pak Arman gak pernah narik lewat jalan lama. Tapi anehnya, beberapa malam setelah kejadian, ia sering terbangun jam 12 malam. Mimpinya sama. Ia nyetir, spion gelap, dan dari kursi belakang terdengar suara pelan. Pak, saya belum sampai. Cerita tentang penumpang terakhir masih sering terdengar sampai sekarang. Ada yang bilang itu cuma cerita sopir, ada yang bilang sugesti. Tapi hampir semua sopir malam tahu satu hal. Kalau sudah larut dan kamu berniat pulang, jangan pernah asal ambil penumpang terakhir. Karena tidak semua yang naik kendaraan malam hari benar-benar ingin sampai tujuan.